Yeah. 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 Suara saya kecil ya. Sorry. Barusan volumenya terlalu kecil. Nah, kita review kemarin yang sudah kita pelajari di polinom adalah operasi ya. Yang penting adalah pembagian dulu ya. Jadi, kita lihat di polinom ada operasi. Operasi sudah kita pelajari kemarin, tapi mau kita review. Lalu ada teorema sisa. Teorema sisa, ada teorema faktor, ada Vieta. Nah, operasi kemarin pembagian ya, kita review dulu. Review pembagian polinom. Bagian polinom dengan metode bersusun. Kita lihat contoh. Misalkan tentukan hasil bagi dan sisa bagi jika polinom Px nggak usah tinggi x pangkat 4 misalkan dikurangi 2x pangkat 3 tambah x kuadrat min 10 misalkan dibagi oleh misalkan x kuadrat min 1 misalkan ya. Ini asal aja. Kita mau cari kalau misalkan saya punya x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 10, kalau saya mau bagi x kuadrat min 1 jadi apa gitu ya. Hasilnya apa, sisanya apa. Hasil baginya yang pasti kita bisa tebak apa coba. Hasil baginya pasti polinom derajat berapa? Ya, jawabannya adalah hasil baginya pasti polinom berderajat 2. Kenapa hasil baginya pasti polinom berderajat 2? Karena x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 kan jadi x pangkat 4 dikurangi 2 jadi x pangkat 2 ya. Itu logika-logika sederhana tapi diingat-ingat karena nanti akan kita lumayan sering pakai. Plus x kuadrat min 10. Ini mau kita bagi dengan x kuadrat min 1. Maaf, agak susah nulisnya kalau pakai ini tapi nggak apa-apa. Kita hitung dengan cara biasa sebetulnya. Bentar. Jadi dibagi seperti ini. Ya. Lalu yang utama adalah pokoknya hitung dulu pangkat yang paling tinggi aja. Ya. Jadi kalau di sini x pangkat 4 aja dulu yang kita pikirin ya. Hitung x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 hasilnya adalah x pangkat 2. Dari sini kita jadi tahu hasil bagi kita kan pasti paling tingginya 2 ya. X pangkat 4 bagi x pangkat 2. Tinggal dikalikan lagi x pangkat 2 kali x pangkat 2 jadi x pangkat 4 dikurangi x pangkat 2 kali 1. X pangkat 2 kali 1 kan jadi min x pangkat 2. Terus tinggal dikurangi. Kita kurangi. X pangkat 4 dikurangi x pangkat 4 habis. Min 2x pangkat 3 dikurangi 0 jadi min 2x pangkat 3. Sorry, ini kalau sinyalnya mungkin jelek. X kuadrat dikurangi min x kuadrat jadi plus 2x kuadrat. Oh, ini hasilnya bagus ya. Tapi ini kebetulan ya. 2x kuadrat min 10. Min 10. Memang hitung-hitung biasa lah bagi-bagiannya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 masih bisa, jadi kita bagi lagi. Min 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 tentu saja adalah min 2 X pangkat 1. Oke. Kita kalikan min 2X dikali X pangkat 2 jadi min 2X pangkat 3. Min 2X pangkat 3. Min 2X dikali min 1 jadi plus 2X. Kurangi lagi. Dan seterusnya lah sebetulnya.
2x kuadrat dikurangi 2x berarti ya. 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah dikurang 10. Udah. X pangkat 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 masih bisa. Berarti ini jadi min 2. Sorry, plus 2 ya. Plus 2. Dikali jadi 2x kuadrat min 2x. 2x kuadrat min 2x. Kurangi lagi. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat habis. Min 2x dikurangi min 2x 0. Sisanya min 10. Min 10 sudah nggak bisa dibagi x kuadrat ya. Karena nanti jadi 10 per x kuadrat. Nggak boleh. Karena polinom pangkatnya jangan lupa. Polinom pangkatnya harus bilangan caca ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Udah. Jadi kita punya kesimpulannya adalah hasil baginya adalah x kuadrat min 2x min 2. Sisa baginya adalah min 10. Ya, sisa baginya adalah min 10. Sudah selesai seperti ini. Ya, jadi soal polinom apapun soalnya, kalau misalkan masih ada polinomnya pasti bisa dihitung kayak gini. Apakah nantinya jadi panjang urusan belakangan, apakah bisa dibuat lebih singkat gitu ya. Itu urusan belakangan, tapi secara teori kalau polinomnya tahu, apapun soal tentang polinom tuh pasti bisa dikerjakan dengan operasi-operasi seperti ini. Contoh dulu satu ya. Saya nggak tahu adanya di tahun berapa, jadi kita cek satu-satu. Contoh misalkan mana polinom ya? 2015 mungkin. Apa tuh? Oh, saya salah ya. Sorry. Mana? Iya, sepertinya saya yang salah kok ini. Mohon maaf. Itu dikalinya 2 ya. Harusnya masih ada X-nya. Oke. Jadi harusnya ujungnya salah ya. Sorry. Terima kasih. Saya yang nggak teliti. Nah, jadi harusnya sisanya adalah min 2X. Oke, thank you. Min 10 dikurangi min 2 jadi min 8 ya. Nah, oke. Jadi hasilnya harusnya adalah X kuadrat min 2X min 2. Sisanya adalah min 2X min 8. Oke, terima kasih. Nah, jadi salah ngitung ya yang barusan ya. Mohon maaf. Nah, tapi lagi-lagi polinom, kalau polinomnya diketahui itu harusnya paling ngitung-ngitung aja, tambah kurang kali bagi gitu ya. Teorema yang ada nih, teorema sisa, teorema faktor itu biasanya justru polinomnya nggak tahu apa. Biasanya polinomnya nggak tahu apa. Kita lihat dulu contoh. Nah, contoh nih, nomor 7 OSK tahun 2016 ya. 7 tahun yang lalu. Kita lihat. Contoh. OSK tahun 2016. Nih. Misalkan A adalah bilangan real sehingga polinomial PX X pangkat 4 ditambah 4X tambah A habis dibagi oleh X min C kuadrat. Habis dibagi oleh X min C kuadrat. Gimana nih dia? Caranya. Habis dibagi itu berarti apa sih maksudnya? Ini polinomnya tahu ya. Polinomnya tahu, pembaginya tahu. Jadi harusnya ngitungnya pasti cuma operasi aja, tambah kurang kali bagi ya. Di sini diketahui habis dibagi. Habis dibagi itu berarti kalau dibagi nggak ada sisanya kan gitu ya. Kalau di sini kan di contoh nomor 1 kan masih ada sisanya gitu ya. Sisanya min 2X min 8 gitu ya. Nah, ini kalau habis dibagi berarti sisanya tidak ada. Jadi kita mau sisanya jadi 0. Ya. Jadi kita mau sisanya jadi 0. Gimana caranya kan gitu kan.
Karena polinomnya sudah tahu, kita hitung aja dengan metode bersusun kayak tadi. Ya. Pokoknya harus bisa dibagi X min C kuadrat, harus sisanya harus tidak ada gitu ya. Pakai Horner jelas lebih baik, lebih gampang, tapi sebenarnya nggak terlalu penting. Jadi daripada kita nambah-nambah kerjaan gitu ya, kita hitung biasa aja. X pangkat 4 plus 4X plus A. Kita mau bagi dengan X min C kuadrat. X min C kuadrat adalah X kuadrat min 2CX tambah C kuadrat. Oke. Min 2CX, sorry. Terus gimana? Ya bagi biasa, tapi gimana caranya supaya sisanya menjadi 0. Bentar. Oke. Gimana? Ya bagi aja. Seperti cara yang sama dengan yang sebelumnya ya. Kita bagi. Ini kita mau buat sedemikian sehingga pokoknya sisanya harus jadi 0. Jadi nggak ada sisanya gitu ya. Sorry. Saya pindahin dulu. Biar nggak mengganggu. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Tentu saja hasilnya adalah X pangkat 2. Jadi kita punya di sini X pangkat 2. X pangkat 2 kali X pangkat 2 jadi X pangkat 4. X pangkat 2 dikali min 2CX jadi min 2CX pangkat 3. Aduh, susah ya nulisnya. Maaf, bentar. Min 2 CX pangkat 3. CX ini kalau agak rapi, mohon maaf ya, saya pulpennya hilang jadi agak susah. Plus C kuadrat X kuadrat. Plus C kuadrat X kuadrat. Lalu standar kita kurangi. Kita kurangi. Jadi 2CX pangkat 3. 0 dikurangi min 2CX pangkat 3 jadi 2CX pangkat 3. 2CX pangkat 3 min C kuadrat X kuadrat tambah 4X plus A. Tambah 4X plus A. Dengan cara yang sama berarti 2CX pangkat 3 dibagi X kuadrat menjadi plus 2CX. Plus 2CX. Hitung lagi, 2CX kali X, 2CX pangkat 3. 2CX pangkat 3. Lalu 2CX dikali min 2CX jadi min 4C kuadrat X kuadrat. Sorry. Min 4 C kuadrat X kuadrat. Dua CX dikali C kuadrat jadi plus 2C pangkat 3X. Plus 2
C pangkat 3X. Nah, ini sekali lagi kerja selesai ini. X. Terus bagaimana? Ya sama, kurangi lagi. 2CX pangkat 3 dikurangi 2CX pangkat 3 habis. Min C kuadrat X kuadrat dikurangi min 4C kuadrat X kuadrat berarti jadi 3C kuadrat X kuadrat. 3C kuadrat X kuadrat. 4X dikurangi 2C pangkat 3X menjadi tulis ya. Jadi 4 min 2C pangkat 3 4 min 2C pangkat 3 dikali X. Plus A. 3C kuadrat X kuadrat masih bisa dihitung, masih bisa dibagi. Ini tambah 3C kuadrat. Tambah 3C kuadrat. Kita mau sisanya 0 ya, jangan lupa. Karena bisa dibagi. Jadi kita punya di sini 3C kuadrat X kuadrat dikurang 6C pangkat 3X. 6C pangkat 3X ditambah 3C kuadrat kali C kuadrat 3C pangkat 4. Tambah 3C pangkat 4. Terus kurangi lagi. Kurangi lagi. 4 min 2C pangkat 3X dikurangi min 6C pangkat 3X. Berarti jadi 4 kurang 2C pangkat 3 ditambah 6C pangkat 3. Jadi 4 plus 4C pangkat 3. 4 plus 4C pangkat 3X. C pangkat 3X ditambah A plus 3C pangkat 4. Tambah A min 3C pangkat 4. Tambah, ini saya kurungin ya. A min 3C pangkat 4. Karena kita maunya habis dibagi, berarti nggak boleh ada sisanya. Berarti sisanya 0. Berarti yang terakhir punya kita itu harus 0. Berarti kita jadi punya, supaya 0, berarti 4 plus 4C pangkat 3-nya harus jadi 0. Lalu A min 3C pangkat 4-nya juga 0. Supaya jadi 0X tambah 0. 0X tambah 0 kan 0. Ya. Dari sini gampang lah, C-nya dapat min 1 gitu ya. Dari sini dapat A-nya 3. Jadi berapa nilai A supaya itu bisa dibagi? Jawabannya A-nya 3. Ya. C-nya juga bisa dicari, tapi nggak ditanya juga gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan. Jadi selama polinomnya diketahui, oke. Ya, selama polinomnya diketahui, harusnya sebenarnya tinggal ngitung-ngitung kayak gini. Sisanya tinggal mengerti maksud soal aja. Ya, ada pertanyaan dulu. Nah, ini adalah operasi himpun, operasi himpunan, operasi polinom sebetulnya. Oke. Selanjutnya,
Kita mau masuk ke teorema sisa dan teorema faktor. Jadi operasi-operasi pembagian seperti ini kalau polinomnya harus tahu gitu ya. Nah, masalahnya nggak selamanya kita tahu polinom ya. Teorema sisa yang pertama ya. Teorema sisa sesuai dengan namanya adalah kita fokus apa namanya, kita fokus ke mencari sisa. Kalau teorema faktor itu sisanya tidak ada ya. Jadi teorema sisa ini yang jadi fokus kita adalah tentu saja cari sisanya. Oke. Bentar ya. Sorry, tunggu sebentar ya, ada telepon. Bentar. Oke, nah sesuai namanya teorema sisa itu kita mau mencari sisa. Jadi teorema sebenarnya masuk akal ya, kayak gini. Kalau saya punya bilangan misalkan ya 20 gitu. 20 kalau saya bagi 3 kan hasilnya 6, sisanya 2 gitu ya. Nah, teorema sisa tuh mirip-mirip seperti itu. Jadi misalkan diketahui polinom berderajat n ya, dan polinom px saya kasih nama dulu deh. Polinom px berderajat n dan polinom ix misalkan berderajat m. Berderajat m dengan anggaplah n-nya lebih besar sama dengan m. N lebih besar sama dengan m itu maksudnya apa? Berarti px-nya pangkatnya paling tinggi. Sorry, px-nya pangkatnya lebih tinggi daripada qx ya. Jadi misalkan px-nya derajatnya 5. Px derajat 5 itu kan artinya x-nya paling tinggi pangkatnya 5. Oke. Oke, jadi di sini kita anggap n-nya lebih besar sama dengan m. Oke. Nah, jadi kita punya px polinom berderajat sesuatu. Jangan lupa derajat itu hanya mengatakan pangkat paling tinggi dari polinom ya. Jadi jangan bingung. Nah, maka akan terdapat hx polinom ya. Polinom hx dan sx. Satu hasil bagi, s itu sisa bagi maksudnya. Sehingga saya bisa punya px itu, sorry ini huruf kecil aja ya. H gitu. Sehingga px sama dengan qx dikali hx ditambah sx. Oke. Jadi hanya hasil bagi, s-nya sisa bagi dengan derajat, saya tulisnya derajat dari polinom qx. Derajat dari polinom qx itu pasti derajatnya adalah
N kurang M. Kenapa? Karena lihat tadi contoh ya. Nih, nomor 2 nih. PX itu polinom berderajat 4 ya. X pangkat 4 plus 4X plus A. QX adalah polinom berderajat 2. X kuadrat min 2CX plus C kuadrat. Hasil baginya kan pasti derajat 2 gitu ya. Dapat dari mana derajat 2 ini? Dapat dari X pangkat 4 bagi X pangkat 2. Kan kalau eksponen A pangkat M dibagi A pangkat N kan jadi A pangkat M kurang N ya. Jadi sini ketika kita punya PX-nya polinom berderajat N dan QX-nya polinom berderajat M dengan N-nya lebih besar sama dengan M, maka hasil baginya pasti derajatnya adalah N kurang M. Ya. Contohnya, kalau saya punya polinom derajat 10, saya bagi polinom dengan derajat 3, berarti kan pada dasarnya sebenarnya X pangkat 10 dibagi X pangkat 3 kan sebetulnya ya. Jadi hasilnya pasti derajatnya 7. Ya. Sisa baginya derajatnya pasti berapa? Sorry, bukan pasti sih. Kalau derajat sisa bagi, itu kita tahu batas atasnya. Derajat sisa bagi itu pasti kurang dari derajat pembaginya. Di sini pembaginya M. Jadi derajat sisanya pasti kurang dari M. Jadi kalau saya punya polinom, saya bagi X pangkat 5, maka sisanya paling tinggi X-nya X pangkat 4. Tapi belum tentu X pangkat 4. Bisa jadi X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, atau bisa jadi nggak ada sisanya gitu ya. Sisa kan gini. Polinom dibagi polinom itu hasil baginya pasti ada, tapi sisanya belum tentu ada. Sisanya bisa 0. Makanya di situ derajat QX-nya pasti N kurang M. Ya, tapi derajat sisanya belum tentu. Maksudnya kita tahu pangkat paling tingginya berapa, tapi belum pasti. Jadi bisa jadi nggak ada. Makanya saya tulis derajat sisanya pasti kurang dari M. Ya, contohnya, kalau saya punya polinom saya bagi polinom misalkan saya bagi X pangkat 4, maka sisanya pasti paling tinggi kurang dari 4, berarti paling tinggi X pangkat 3. Ya. Jadi maksudnya derajatnya begitu tuh lumayan jelas ya, kayak kenapa kalau polinom dibagi X pangkat 4 misalkan ya. Kenapa kalau polinom dibagi X pangkat 4 sisanya paling gede cuma X pangkat 3? Karena kalau misalkan ketika dibagi masih ada X pangkat 4-nya, maka masih bisa dibagi. Polinomnya berhenti dibagi ketika X-nya sudah kurang dari 4. Kurang dari 4 itu kan paling banyak bisa 3 gitu ya. Oke. Apa pertanyaan dulu sampai sini? Ya, pertanyaan. Contoh-contoh ya. Oh, sorry. Saya pikir mau bertanya ya. Mohon maaf saya mute ya, biar kecuali kalau mau tanya boleh ya. Em, contohnya sebenarnya standar ya. Dari teorema ini kita bisa mengerjakan beberapa tipikal soal tentang polinom yang paling standar dan masih sering muncul di sekolah. Pelajaran sekolah lah, ini pelajaran sekolah. Contoh-contoh. Misalkan diberikan polinom PX yang jika dibagi X kuadrat min 1, misalkan sisanya adalah 2X tambah 3, ini nggak salah ya. Dan jika dibagi X kuadrat min 5X plus 6, bersisa misalkan 3X kurang 2. Tentukan sisa jika polinom PX dibagi oleh X kuadrat
min 4x plus 3 misalkan ya. Kita punya polinom Px. Kalau saya bagi x kuadrat min 1, sisanya 2x plus 3. Kalau saya bagi x kuadrat min 5x tambah 6, sisanya 3x min 2. Pertanyaannya, kalau polinom yang sama saya bagi dengan x kuadrat min 4x plus 3, sisanya berapa? Oke. Pertama, kita nggak mungkin kerjakan ini manual. Kenapa tidak mungkin mengerjakan ini secara manual? Karena polinomnya aja nggak tahu Px-nya apa, kan gitu ya. Kalau Px-nya ada sih pakai cara yang di atas tadi yang metode bersusun pasti jalan gitu ya. Tapi ini polinomnya nggak tahu. Ya, nah kalau polinomnya tidak tahu, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya kita pakai teorema sisa. Teorema sisa tadi bilang kalau polinom saya bagi polinom, maka ada hasil bagi, ada sisa bagi. Ya. Oke. Polinom kalau saya bagi polinom ada hasil bagi, ada sisa bagi. Kita cek. Diketahui apa? Yang pertama, Px kalau saya bagi x kuadrat min 1, berarti Px sama dengan x kuadrat min 1 dikali hasil bagi, anggap hasil baginya hx atau h1x karena banyak ya. Ditambah sisa, sisanya adalah 2x tambah 3, diketahui. Dengan cara yang sama, Px kalau saya bagi x kuadrat min 5x plus 6, ada hasil baginya juga, anggap h2x. Tambah sisa baginya adalah 3x min 2. Pertanyaannya adalah kita mau cari polinom, cari sisa gitu ya. Kalau polinomnya dibagi x kuadrat min 4x plus 3, artinya Px sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 dikali hasil bagi, dikali sisa bagi, kan gitu ya. Nah, jangan lupa berdasarkan teorema, derajat dari sisa bagi itu pasti kurang dari derajat pembaginya. Kita lihat punya kita yang ditanya. Yang ditanya derajat pembaginya adalah x kuadrat, berarti derajatnya 2. Oke, x pangkat 2 min 4x tambah 3 adalah polinom derajat 2. Ketika polinomnya saya bagi x pangkat 2, derajat 2, maka apa yang kita punya? Maka sisa baginya berarti derajatnya kurang dari 2. Kurang dari 2 itu berarti bisa 1. Jadi saya tulis aja sisa baginya menjadi AX tambah B. Oke, AX tambah B. Ya. Tugas kita adalah cari A-nya berapa, B-nya berapa. Caranya dari mana? Caranya dengan substitusi sebetulnya. Perhatikan bahwa PX itu kalau saya kan x kuadrat min 1 ya. X kuadrat min 1 itu adalah x plus 1 kali x min 1 dikali h1x tambah 2x plus 3. Lalu yang kedua, PX juga bisa saya tuliskan sebagai x kuadrat min 5x tambah 6. X kuadrat min 5x tambah 6 jadi x min 2 kali x min 3 bisa saya substitusi. Dikali H2X ditambah sisanya 3x min 2. Lalu yang ketiga, PX kalau saya hitung x min 1, x min 3 itu ya. X kuadrat min 4x min plus 3 adalah x min 1, x min 3. Dikali H3X tambah AX tambah B. Nah, sisanya kita tinggal substitusi. Substitusi itu maksudnya gimana? Cari supaya H-nya nggak kepake. Ya, kan kita nggak bisa ngitung hasil bagi kalau polinomnya nggak ada. Jadi kita harus substitusi, masukin angka supaya hasil baginya nggak penting. Contohnya apa? Contohnya nih, di yang PX yang pertama ya, di persamaan pertama. Kalau saya ganti X-nya min 1, H1X-nya jadi nggak penting lagi. Kenapa? Karena kalau X-nya saya ganti min 1, segini jadi 0. Ya, min 1 tambah 1, 0. 0 kali berapapun kan 0. Jadi H1-nya nggak kepake. Ya. Nah, tapi ya disesuaikan dengan yang diinginkan. Kayak di sini, lihat. Di persamaan ketiga ya, kita punya X min 1 kali X min 3. Ini mau kita bikin 0. Jadi kita masukinnya X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 3. Jadi dari sini kita punya dengan substitusi ya. P1 adalah masukin, berarti X-nya diganti 1. 1 kurang 1, 0. 0 kali berapapun 0. Berarti tambah AX tambah B. Tapi X-nya 1. Berarti sama dengan A kali 1 tambah B. Jadi kita punya P1 kalau saya masukin ke persamaan terakhir hasilnya A tambah B.
Dengan cara yang sama saya masukin P3. 3 kurang 1, 2. 3 kurang 3-nya 0. 2 kali 0, 0. 0 kali H3 tetap 0. Tambah sisanya AX tambah B. X-nya 3. Jadi 3A tambah B. Jadi sekarang kita punya P1-nya A plus B. P3-nya 3A plus B. Tapi P1 juga bisa dicari di sini. Kenapa? Karena kalau saya masukin 1, X min 1 jadi 0. Jadi P1-nya sama dengan 2 kali 1 tambah 3 jadi 5. Dari sini P3 bisa dicari. P3-nya berarti jadi 3 kali 3 9 kurang 2 7. Ya, karena yang sebelah sininya 0 kan masukin X-nya 3 ya. Udah. Berarti kita punya persamaan tuh lihat. P1-nya itu bisa jadi A plus B, tapi P1-nya juga 5. Berarti A plus B sama dengan 5. P3 sama dengan 7, P3 juga sama dengan 3A plus B. Jadi 3A plus B sama dengan 7. Terus tinggal eliminasi substitusi ya. Kurangi gitu di sini. Jadi kita punya min 2A sama dengan min 2. Jadi A-nya 1. A-nya 1, B-nya 1. Di sini kebetulan. A-nya 1, B-nya 4 ya. Gitu deh. Jadi kita dapat. Jadi sisanya adalah. Jadi sisanya adalah. Kan AX tambah B ya. Jadi 1X tambah B. B-nya 4. Udah. Seperti ini saja sebetulnya. Teorema sisa. Teorema sisa cenderung lebih terbatas. Soalnya paling cuma gini-gini aja. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada kita mau latihan sebetulnya. Jangan salah loh ya. Yang barusan kan kayaknya gampang ya. Tapi, aduh sorry. Bentar error. Mohon maaf. Agak error sebentar. Oke. Walaupun yang tadi itu mudah dan memang mudah, tapi itu muncul di OSK 2022 tahun lalu. Ya, kita akan lihat. Tapi sebelumnya saya mau kasih soal ya. Saya mau kasih soal. Dan ini modulnya ada di link yang pernah saya kasih. Kita coba lihat ya, polinom. Kelewat. Sorry. Polinom. Nah, ini dia. Nah, ini yang tadi ya, bagi-bagi ya. Polinom coba. Nah, kita kerjain yang di sini dulu aja. 4 soal pertama ya. Kenapa ada pertanyaan? Saya berikan dulu 4 soal. Silakan dulu dicoba. 5 soal deh sebentar. Saya tulis ya dengan cara yang sama seperti yang barusan saya kerjain. Ya. Mohon maaf. Susah nih, ini saya agak kurang rapi. Nah, gitulah terbaca ya. Coba dikerjakan. Ada 5 soal, bentar satu lagi. Satu laginya OSK 2022 deh. OSK matematik. Nah, lihat nih. Ini. Tapi ini harus ada polanya ya. Ya, enggak juga sih. Coba aja. Oke. Bentar. 6 soal, silakan saya kasih 6 soal. Itu yang tadi ada OSK 2022. Ya. Ini semuanya bisa dikerjakan dengan teorema sisa. Tapi nomor 6 sama nomor 5-nya kebalik ya. Gak apa-apa. Kalian kerjainnya boleh yang mana duluan aja. Silakan. Nih, gimana ya? Dari nomor 1. Bentar. Diperkecil. Ini dulu. Silakan. Nah, dengan teorema sisa yang tadi. Ya. Gimana tuh? Kenapa tadi saya dapat AX tambah B di sini ya? Kita baca lagi barangkali ada yang belum nggak, coba. Tadi polinom dibagi X kuadrat min 1 sisanya 2X tambah 3
polinom dibagi X kuadrat min 5X plus 6 sisanya 3X min 2. Kita cari sisa kalau polinomnya dibagi X kuadrat min 4X tambah 3. Oke. Kalimat yang tadi berbahasa Indonesia bisa saya sederhanakan pakai bahasa matematik. Kita jadi punya yang pertama itu PX sama dengan X kuadrat min 1 dikali hasil bagi ditambah sisa. Oke. Pembaginya X kuadrat min 1 sisanya 2X tambah 3. Jadi saya bisa tulis X kuadrat min 1 kali HX tambah sisa. Sisanya 2X tambah 3. Lalu seterusnya. Yang terakhir, kita mau cari PX ketika dibagi oleh X kuadrat min 4X tambah 3. Di situ saya jadi tulis PX sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3 dikali HX tambah AX tambah B. Kenapa AX tambah B? AX tambah B itu sisa. Kenapa sisanya saya tulis AX tambah B? Karena kalau polinom dibagi suatu polinom, maka sisanya pasti derajatnya kurang dari pembaginya. Di sini saya punya PX saya bagi X kuadrat min 4X tambah 3. X kuadrat min X tambah 3 itu polinom berderajat 2. Ya, polinom berderajat 2. Jadi ketika saya cari sisa baginya pasti derajatnya kurang dari 2. Derajatnya kurang dari 2 kan berarti 1 paling besar gitu ya. Oke. Jadi saya tulisnya X tambah B. Kalau saya punya polinom saya bagi X pangkat 1 berarti sisanya jadi X pangkat 0. X pangkat 0 itu konstanta jadi A aja gitu ya. Polinom kalau saya bagi X pangkat 3 jadinya sisanya paling besar X pangkat 2. Jadi kita sisanya nanti AX kuadrat plus BX plus C dan seterusnya. Oke. Sisanya tinggal hitung-hitung substitusi ya, kalau di sini. Oke. Silakan. Nah, sekarang ada 6 soal di situ. Silakan kalian coba kerjain gitu ya. Bentar, saya perkecil dulu semoga kelihatan ya. Gitu lah. Ya, itu minimal sampai nomor 4 dulu deh saya tulisnya. Nggak kelihatan juga. Nah, gini deh. Coba semoga kelihatan ya. Nah, coba silakan. Ini contohnya lalu diterapkan ke 1, 2, 3, 4, 6. Nomor 3, nomor 4 bahkan contohnya sama dengan yang pertama tadi ya. Polinomnya ada, kalau polinomnya ada bagi bersusun aja pasti beres. Ya. Silakan dicoba lalu seperti biasa kalau ada yang nemu jawabannya tuliskan di kolom chat ya. Saya permisi sebentar ya.
Silakan bagi yang sudah dapat jawabannya ditulis ya di chat ya. Sudah ada yang jawab, kita lihat nomor 1. Nomor 1 A-nya 2, B-nya 20 katanya, kita cek ya. Nomor 1, lihat dulu. Fx dibagi X min 2, sisa 24 dibagi X plus 5, sisa X kuadrat plus 3X min 10. Gampang ya. Saya tulis di sini aja deh jawabannya. Oke, kita lihat dulu. Nomor 1. Px dibagi X min 4. Sorry, salah. Dibagi X min 2, sisanya 24. Berarti Px bisa saya tulis. Px bisa saya tulis berarti jadi X min 2 dikali hasil bagi. Sebenarnya kan nanti kalau udah lancar nih nggak usah tulis ya. Tambah 24. Dari soal gitu ya. Dari soal didapat ini. Lalu dibagi X plus 5 sisanya 10. Dibagi X plus 5 sisanya 10. Berarti artinya PX sama dengan X plus 5, sorry. X plus 5 dikali H2X lagi deh. Tambah 10. Ditanya PX kalau dibagi oleh X kuadrat. Tapi harus hati-hati ya. Even jawabannya betul A-nya misalkan A-nya di sini katanya A-nya 2, B-nya 20, tapi yang ditanya harusnya bukan itu. Maksudnya yang ditanya adalah sisanya berapa. Jadi tulis AX tambah B jawabannya ya. Jadi bukan A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi hati-hati juga menuliskan jawabannya. X kuadrat plus 3X min 10 adalah X min 2 dikali X plus 5. Dibagi X pangkat 2 berarti sisanya adalah X pangkat 1. Jadi saya tulis AX tambah B ya. Dengan cara yang sama, dari sini kita punya P2 sama dengan 24. Dari sini saya dapat P-5 sama dengan 10. Dari sini saya dapat P2 sama dengan 2A tambah B. Hitung sendiri ya, sisanya 0 tuh.
P min 5-nya sama dengan min 5A tambah B. Terus tinggal disamain. Karena P2 sama-sama ngitung P2, berarti 2A plus B sama dengan 24. Min 5A plus B sama dengan 10. Terus tinggal dieliminasi aja. Hati-hati ngitungnya salah tuh. 7A sama dengan 14. A-nya 2. Oh ya, betul ya. B-nya 20. Sip. Tapi yang ditanya bukan ini ya. Yang ditanya harusnya ada kesimpulan. Jadi sisanya adalah gitu. 2X tambah 20. Nanti kalau misalkan kalian tulis di jawaban ketika lomba nulisnya A-nya 2, B-nya 20, itu salah. Karena A-nya apa, B-nya apa juga nggak tahu. Ya. Kalau saya tulis di sini jadi BX tambah A kan juga jadi salah gitu ya. Maksudnya jawabannya jadi bukan gitu. Jadi hati-hati yang ditanya adalah cari sisa. Jadi tuliskan sisanya apa, bukan A-nya berapa, B-nya berapa ya. Disesuaikan. Ayo silakan. 2, 3, 4, 5, 6 dengan cara yang sama. Coba dulu ya 15 menit lah silakan ya. Ada 5 soal jadi satu soal 3 menit. Coba dulu. Silakan coba ya. Silakan. 15 menit saya kasih waktu. Coba kerjakan yang manapun ya. Yang mana yang kira-kira bisa.
nonton YouTube ah.
Oke, kita lihat sudah banyak yang jawab. Nomor 2 katanya 4x tambah 2. Oke, kita lihat ya. Nomor 2 sama aja lah caranya ya. Kita langsung hitung ya. X kuadrat min 1 adalah X plus 1 kali X min 1 ya. X kuadrat min X dikali X min 1. X kuadrat plus X adalah X kali X plus 1. Jadi tinggal dimasukin ke situ ya. Saya masukin dulu 1 jadi 6. A plus B jadi 6. Saya masukin min 1. Min A plus B jadi min 2. A plus B 6. A min B. Sorry. A plus B 6. Min A plus B min 2. Hanya 4, B-nya 2, betul. Jadi nomor 2 jawabannya 4X tambah 2, betul ya. Bagus. Nomor 3 dan nomor 4 sekarang kita lihat. Nomor 3 caranya sama persis dengan yang tadi di sini ya, di contoh yang tadi. Kalau ada polinom pokoknya tinggal dihitung lah sebetulnya. Supaya supaya habis dibagi berarti sisanya jadi 0. Jadi kita lihat nomor 3. Nomor 3-nya saja yang akan kita bahas. Nomor 4-nya dengan cara yang sama ya. Sama persis gitu. Faktor itu berarti membagi maksudnya. Nomor 4 kita lihat. Nomor 2 tadi jawabannya betul ya, 4X tambah 2. Yang belum dapat coba dipikirkan ya. Nomor 3-nya akan kita bahas. Nomor 4-nya akan kita lewat ya. Benar. Nomor 3 kita punya AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus 1. Dengan metode bersusun aja ya. Dengan metode bersusun. Ini dengan cara yang sama ya. Yang sama dengan nomor 3. Nanti hitung sendiri deh. Nomor 3 dulu. AX pangkat 4. Sorry. Gini aja. Di X pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus 1 ya. AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus 1 dibagi oleh X kuadrat min 2X plus 1 ya. Sebenarnya ada cara yang lebih baik, tapi soal tuh yang penting beres sebetulnya. Jadi kita kerjakan pakai yang biasa aja gini. Kalau pakai teorema nanti, nah gitu aja. Dengan standar ya berarti ini jadi AX kuadrat. Berarti kita jadi punya AX pangkat 4. AX pangkat 4 min 2 AX pangkat 3. X pangkat 3 plus AX kuadrat. Kurang BX pangkat 3 dikurangi min 2X pangkat 3 berarti jadi B plus 2A. B plus 2A X pangkat 3. Kurungin. X pangkat 3. Min AX kuadrat. Min AX kuadrat plus 1. Lalu tentu saja ini dikalikan dengan B plus 2AX. Sorry. B plus 2AX. Oke, ini tulisannya tidak terlalu bagus. Kita jadi punya ini pokoknya hilang lah ya B plus 2AX pangkat 3-nya. B plus 2A X pangkat 3 min dalam kurung deh ya, jadi saya kalikan 2B plus 4AX pangkat 2. 2B plus 4AX pangkat 2.
X kuadrat, mohon maaf nulisnya lama, plus B plus 2AX plus B plus 2A. X. Lagi kurangin. X pangkat 3-nya habis. X pangkat 3-nya habis. X pangkat 2-nya jadi min A dikurangi min 2B plus 4A. Jadi tambah ya, jadi 2B. Oh, sorry. Ya benar. Min A, min 2B plus 3A. Kita jadi punya 2B plus 3AX kuadrat. 2B plus 3A. X kuadrat. Min B plus 2A X. Plus 1. Plus 1. Susah banget ya. Berarti di sini jadi plus 2B plus 3A ya. 2B plus 3A. Dua B plus 3A. Saya jadi punya, pokoknya X kuadratnya hilang lah ya. Ini saya tulis gini aja deh, biar cepet ya. Nah, ini kan sama persis di sini. Terus ini jadi min 4B plus 6AX. 4B plus 6AX. X plus 2B plus 3A. Plus 2B plus 3A. Ah, selamat. Kurangin lagi. Langsungnya saya kurangi ya. Saya tulis di sini kuranginya. Kita kurangi, saya jadi punya sisanya adalah min B plus 2A itu jadi min B min 4B jadi min B plus 4B 3B. Min 2A plus 6A. Min 2A plus 6A jadi plus 4A. 4A. 3B plus 4A X ditambah 2B, sorry, 1 min 2B plus 3A. Nah, ini karena harus dibagi, ini harus jadi 0 ya, paling nanti sisa ngitungnya aja dicek ya. 3B plus 4A sama dengan 0. 2B plus 3A sama dengan 1 sebetulnya ya. Dari sini kita punya eliminasi sebetulnya. Kali 3. 9B plus 12A sama dengan 0. 9B maksudnya. Aduh. Dari sini saya kali 4 jadi 8A plus 12, sorry 8B plus 12A sama dengan 8. Didapat jadi B-nya min 8 kalau di sini. B-nya min 8 kali 3 min 24, min 24 A-nya 6. Ini saya nggak tahu siapa yang salah ngitung, tapi kalau saya dapat A kali B-nya min 48. Nanti tinggal dicek lah yang ngitung-ngitungnya mana yang barangkali saya juga ada yang salah karena nulis pakai mouse. Tapi ya caranya begini. Ya. Selama polinomnya kita tahu, pasti bisa diselesaikan cuma pakai metode bersusun aja, tinggal masalah lebih panjang atau tidak aja. Kalau panjang baru kita harus pikirkan cara pakai teorema sisa atau lain-lain gitu ya. Contoh ini mau kita bahas aja. Nomor 6. Nomor 6-nya mau saya pindahin ke bawah biar nomor 6-nya dulu ya. Contoh lagi nomor 4 dengan cara yang sama ya, dengan nomor 3 tinggal dihitung aja. Lalu ini, lihat. Suku banyak fx dibagi x plus 1 sisanya min 2 dibagi x min 3 sisanya 7. Artinya, sorry, sama aja pakai teorema sisa ya, lihat.
Fx dibagi X plus 1 sisanya 2, berarti Fx sama dengan X plus 1 kali hasil bagi tambah min 2. Terus Fx dibagi X min 3, berarti X min 3 kali hasil bagi tambah 7. Gx juga sama aja. Gx dibagi X plus 1 sisanya adalah 3. Kalau nanti kalau sudah lancar mah sebenarnya ini nggak usah tulis-tulis kayak gini. Ini saya tulis tuh biar kalian ngeh dari mana gitu ya. Kenapa tiba-tiba dapat itu. Sisa 2. Jika Hx adalah Fx kali Gx, jadi kita punya Fx dikali Gx dibagi X kuadrat min 2X min 3X plus 1 dikali X min 3 dikali 1 hasil bagi tambah sisa, karena X pangkat 2 sisanya X tambah B, terus sisanya sama persis ya. Dan contohnya sama persis maksudnya apa? Di sini kalau saya substitusi F1 kali G1, sorry F min 1 ya, F min 1 kali G min 1 itu X nya diganti min 1, saya jadi punya min A tambah B. Dengan cara yang sama kalau saya masukin 3 jadi F3 kali G3 sama dengan 3A plus B. Terus dari sini aja tinggal cari ini F3-nya min 2, F min 1-nya min 2. F min 1-nya min 2. Dari sini G min 1-nya adalah 3. Dari sini F3-nya adalah 7. Dari sini G3-nya adalah 2. Tinggal dimasukin aja. Ya. Jadi kita punya min A tambah B. Min A tambah B adalah F min 1 kali G min 1. F min 1-nya min 2, G min 1-nya 3, jadi min 6. F3 kali G3-nya 3A tambah B. 3A tambah B sama dengan F3-nya 7, G3-nya 2. 7 kali 2, 14. Terus tinggal eliminasi. Ya. Tinggal eliminasi aja sebetulnya. Oke. Satu lagi kita juga mau bahas aja. Nomor ini OSK tahun 2022. Ini X-nya pangkatnya tinggi 2023 tapi tidak penting sebenarnya. Kenapa tidak penting? Kita anggap aja kita nggak tahu PX-nya apa. Lihat. Misal soal tuh PX ya. PX kalau saya bagi X min 1 kan ada hasilnya. Ada sisanya. Karena dibaginya X min 1 itu berarti X pangkat 1 ya. X pangkat 1 itu berarti derajat 1. Kalau X pangkat 1 itu derajat 1, berarti sisanya derajat 0. Derajat 0 itu berarti konstanta, anggap K. PX juga kalau saya bagi X plus 1, ada sisa baginya. Ada sisanya. Ada hasil baginya, ada sisanya. Sisanya ya bilangan juga karena dibaginya X pangkat 1. Yang kita mau cari adalah PX dibagi X kuadrat min 1. X min 1 dikali X plus 1 dikali hasil bagi tambah sisa. Sisanya X tambah B di situ. Masukin ke sini. P1 sama dengan K. Masukin sini. P min 1 sama dengan L. P1-nya tahu nggak? P1-nya tahu. Tinggalkan X-nya diganti 1. Masukin ke sini X-nya 1. Ya. Dari sini kita jadi punya K sama dengan X-nya diganti 1 kan ini PX ini X pangkat 2023 dan seterusnya. Berarti P1 adalah 1 pangkat 2023 tambah 1 pangkat 1012 tambah seterusnya, nggak penting. Jadi 1, 1, 1, 1, 1 ada 5. Jadi K-nya 5. P1-nya 5 gitu ya. Dari sini P min 1-nya tinggal dimasukin. Min 1 tambah 1, 0. Min 1 tambah 1, 0. Min 1. Udah. Dari sini kita punya masukin X-nya 1 jadi A tambah B. P1 ya. Jadi A tambah B sama dengan 5. Min A tambah B sama dengan min 1. Terus eliminasi lagi. Ya, eliminasi itu sendiri. Jadi walaupun ini kan polinomnya tahu. Tadi saya bilang kalau polinomnya tahu dikerjakan pakai metode bersusun pasti bisa. Masih benar. Ini bisa pakai metode bersusun tapi X-nya pangkat 2023 panjang.
Ya boleh aja sih tapi panjang gitu ya. Nah, cara lebih baiknya ya ini kita bisa kerjakan pakai teorema sisa. Ya. Kenapa saya pecah x min 1 sama x plus 1? Karena saya x kuadrat min 1 itu adalah x min 1 kali x plus 1. Terus sisanya tinggal masukin ke sifat teorema sisa. Ya. Px dibagi x min 1 hasilnya ada, sisanya ada. Karena dibagi x min 1 berarti kan x pangkat 1, berarti sisanya adalah x pangkat 0. Sisanya x pangkat 0 artinya apa? Artinya ya konstanta kan, kan ax pangkat 0 itu jadi a gitu ya. Seperti itu. Jadi itu teorema sisa. Kurang lebih nanti soalnya kan gini-gini. Tinggal substitusi-substitusi. Ada pertanyaan dulu sampai di sini semuanya. Nah, berikutnya kalau tidak ada pertanyaan, berikutnya adalah teorema faktor. Teorema faktor. Teorema faktor itu adalah teorema sisa tapi sisanya 0. Ya. Teorema faktor itu adalah teorema sisa tapi sisanya 0. Udah sebenarnya prinsipnya itu aja. Ya. Tapi di sini ada saya tulis ya. Saya tulis dalam ya bentuk matematik. Walaupun sebenarnya ininya cuma gitu dong. Ya. Qx adalah Qx adalah faktor dari Px jika dan hanya jika Px sama dengan Qx kali Hx tanpa sisa. Sisanya 0. Itu faktor. Di teorema sisa juga ada satu teorema sebenarnya, tapi ada satu teorema lagi, tapi sebenarnya nggak begitu urgent dalam artian nggak tahu itu pun harusnya tetap bisa mengerjakan. Jadi contoh ya, Px jika Px dibagi oleh x min a, maka bersisa PA. Ya. Dan sebaliknya sebenarnya nih. PA itu adalah sisa jika Px, saya nulis mungkin bahasanya harus lebih baik. Bentar. PA adalah sisa jika dan hanya jika Px dibagi x min a. Sebenarnya kenapa? Karena tadi nih contoh yang di sini. Contoh yang nomor terakhir tadi. Px kalau saya bagi x plus 1, kan x-nya pangkat 1, sisanya jadi konstanta. Konstantanya, bukan yang ini. Konstantanya K. Terus saya masukin x-nya 1, kan jadi P1 sama dengan K. Berarti kan K itu tadi sisa. Jadi sisanya sama dengan PA. Ya, A-nya 1 kan sini. X min A, A-nya 1. Berarti P1 itu jadi sisanya. X plus 1, Px dibagi X plus 1, sisanya P min 1. Px dibagi X min 3, sisanya P3. Px dibagi X min 4, sisanya 4. Sisanya P4. Px dibagi X plus 2, sisanya P min 2. Dan seterusnya sama aja. Jadi tanpa tahu teorinya pun sebenarnya tinggal masukkan ke definisi teorema sisa tuh selesai gitu sebetulnya. Nah, teorema faktor tuh teorema sisa tapi sisanya 0. Jadi kalau saya mau tulis x min a
adalah faktor dari PX jika dan hanya jika PA sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi pakai teorema yang di atas ya. X min A, PA itu adalah sisa kalau PX dibagi X min A. Oke. PA adalah sisa jika dan hanya jika PX dibagi X min A. Sekarang kalau dia maunya nggak ada sisa, misalkan kalau faktor itu kan berarti nggak ada sisanya. Jadi kita gini, PX kalau saya bagi X min A kan sisanya PA. Tapi ini maunya faktor, berarti nggak ada sisa. Berarti kan sisanya 0, berarti PA sama dengan 0. Ya. Jadi kalau saya punya PA sama dengan 0, berarti X min A itu adalah faktor. Contoh. Contoh, kita teori dulu. Karena misalkan nih, misalkan PX adalah X kuadrat min 5X tambah 6. Maka karena P2 itu sama dengan 0, maka X min 2 itu faktor. Faktor dari X kuadrat min 5X tambah 6. Dan ini jelas benar ya. Ini jelas benar karena X kuadrat min 5X tambah 6 itu kalau saya bagi dengan X min 2, itu hasilnya adalah X min 3. Jadi hasil baginya X min 3, pembaginya X min 2. Ya, jadi PX X min A itu adalah faktor dari PX jika dan hanya jika PA sama dengan 0. Jadi kalau saya punya P3 sama dengan 0, berarti X min 3 itu faktor dari polinom punya kita. Kalau saya punya P4 0, berarti X min 4 adalah faktor dari polinom kita. Dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan dulu. Nanti kita lihat contohnya ya. Ya, contohnya ini kan teorema faktor itu cuma bilang gitu aja ya. X min A kalau saya bagi PX, X min A itu faktor dari X min A faktor dari PX jika dan hanya jika P2-nya 0. PX-nya, PA-nya 0. Saya tulis dulu rumus Vieta satu lagi ya, baru habis itu kita langsung latihan. Rumus Vieta itu adalah kelanjutan dari hubungan antar akar-akar dari persamaan kuadrat. Kalau kita mau review nih, kalau saya punya persamaan kuadrat, dan seterusnya nanti sebenarnya sama aja. Misalkan nih, kalau saya punya AX kuadrat plus BX plus C, misal X1, X2 adalah akar-akar dari polinom persamaan gitu ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka dengan rumus Vieta di sekolah kan kita sudah belajar bahwa X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Dengan cara yang sama, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, ternyata rumus ini bisa diperluas ke yang pangkatnya lebih tinggi. Jadi kalau saya punya misal X1, X2, X3 adalah akar-akar dari AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0, maka saya juga punya hal yang sama. Pertama penjumlahan yang sendirian, berarti X1-nya sendirian, X2-nya sendirian, dan seterusnya. X1 plus X2 plus X3 sama dengan min B per A. Terus penjumlahan yang dua-dua, jadi X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 dikali X3 juga jadi C per A. Lalu perkalian semuanya.
X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan ini. Tandanya min plus min plus. Jadi tadi min B per A, lalu C per A, sekarang min D per A. Pangkat 4 pun sama aja. Jadi kalau saya punya misal X1, X2, X3, X4 adalah akar-akar dari persamaan pangkat 4 gitu ya. AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX kuadrat plus DX plus E sama dengan 0. Maka ini juga sama saja. Penjumlahan yang sendirian satu-satu itu bisa kita cari jadi X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan min B per A. Lalu yang dua-dua juga sama, X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X1 kali X4 ditambah X2 dikali X3 tambah X2 kali X4 ditambah X3 dikali X4. Ini juga jadi C per A. Terus yang 3-3 juga sama. Jadi kalau saya punya X1, X2, X3 tambah X1, X2, X4 tambah X1, X3, X4 tambah X2, X3, X4 ini jadi min D per A. Terakhir perkaliannya X1 kali X2 kali X3 kali X4 ini jadi E per A dan seterusnya. Pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8 dan seterusnya itu sama persis. Ya. Jadi kalau polinom yang Vieta itu sebetulnya nantinya jadi aljabar yang faktorisasi ya. Karena pasti menyederhanakan akar-akarnya. Ya. Kita lihat dulu contoh-contoh. Pertama saya mau kasih contoh dulu yang tentang teorema faktor. Lihat ya. Teorema faktor dari buku aja. Mana ya teorema faktor? Ini dulu deh. Kita lihat ya. Teorema faktor. Lihat. Soal OSK 2023 ya. Ini udah lama banget. Misalkan fx adalah polinom x pangkat 5 tambah ax pangkat 4 tambah bx pangkat 3 tambah cx kuadrat tambah dx tambah c. Oh. Itu mungkin salah ketik ya. Itu mungkin tambah e ya. Kenapa tambah c? Tambah e sepertinya ya. Nggak harus sama. Kalau sama juga boleh. Jadi kemungkinan besar itu salah ketik, tapi kita nggak terlalu peduli juga sebenarnya. Kita lihat gimana sih cara kerjanya. Kita punya F1 nilainya sama dengan F2, nilainya sama dengan F3, atau saya ganti dulu deh soalnya biar nggak ambigu ya. Coba misalkan saya punya diberikan polinom Px ini X, atau kalau saya bisa ulangin ya, polinom berderajat 5 ya. Kalau saya katakan polinom monik berderajat 5, nah ini istilahnya harus tahu di sebentar saya ajarin enggak. Nih kalau dilihat harusnya di sini ada. Bentar. Nah nih ya. Dinamakan polinomial monik. Polinomial monik adalah polinom yang koefisien utamanya 1. Ya. Jadi ketika saya bilang diberikan polinom Monix berderajat 5 Px, itu tanpa saya tulis, kalian harus ngeh bahwa maksudnya adalah X pangkat 5 tambah Bx pangkat 4 tambah Cx pangkat 3 tambah Dx kuadrat tambah Ex tambah F gitu ya. Kan harusnya kan di sini ada A-nya gitu ya. Tapi kalau monik tuh A-nya 1, jadi kita punya X pangkat 5. Nah itu harus tahu ya.
Jika misalkan saya punya P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 2, P3 sama dengan 3, P4 sama dengan 4 misalkan, P5 sama dengan 5. P6-nya berapa? Misalkan seperti itu. Saya tahu P1-nya 1, P2-nya 2, P3-nya 3. Bentar ya. Oke, gimana ya? Kita tahu P1-nya 1, P2-nya 2, P3-nya 3, P4-nya 4, P5-nya juga 5. P6-nya berapa? Gimana nih ngitungnya kan gitu ya. Pertama adalah kita nggak tahu polinomnya apa. Ya. Dan kalau mau dicari juga capek, itu X-nya pangkat 5. Kalau mau dicari juga capek pangkat 5. Kita manfaatkan teorema faktor. Teorema faktor itu tadi bilang apa? Teorema faktor itu bilang bahwa X min A adalah faktor dari PX. Oke. X min A adalah faktor dari PX jika dan hanya jika PA sama dengan 0. Jadi sekarang saya mau cari faktor dari PX sebanyak-banyaknya. Idenya adalah kita harus bikin PA jadi 0. Kita harus bikin PA jadi 0. P itu fungsi, misalnya polinom ya. Nah, di sini kita punya P1-nya sama dengan 1, P2-nya sama dengan 2, P3-nya sama dengan 3. Kalau pindah ruas kan saya jadi punya P1 kurang 1 sama dengan 0. P2 dikurangi 2 juga sama dengan 0. P3 dikurangi 3 juga sama dengan 0. P4 dikurangi 4 juga sama dengan 0. P5 dikurangi 5 juga sama dengan 0. Sehingga kalau saya buat polinom baru, polinom barunya misalkan saya kasih nama fx gitu ya. Polinom barunya misalkan jadi px min x misalkan. Px kurang x. Ya lihat. Perhatikan bahwa px itu kan x pangkat 5 ya. Jadi kalau saya punya x pangkat 5 plus bx pangkat 4 plus cx pangkat 3 plus dx kuadrat plus ex plus f kurang x. Itu kan fx ya. Itu kan tetap aja polinom pangkat 5 ya. Fx-nya px min x ini tetap polinom berderajat 5. Tetap polinom monik derajat 5. Karena cuma dikurangin x, nggak ngaruh ke x pangkat paling tingginya, tetap x pangkat 5. Px min x polinom monik berderajat 5. Dengan, lihat. Kalau saya hitung F1 jadi apa? F1 jadi P1 kurang 1. P1 kurang 1 kita tahu nilainya 0. F2 juga sama. F2 jadi P2 kurang 2. P2 kurang 2 tuh di atas kita sudah tahu 0. F3 juga sama 0. F4 juga sama aja 0. F5 juga sama saja 0. Dengan teorema faktor tadi, X min A adalah faktor jika dan hanya jika PA-nya 0. Kalau di sini P-nya saya ganti F gitu ya namanya ya. Jadi X min A adalah faktor jika dan hanya jika FA sama dengan 0. Kita punya di sini F1-nya 0, F2-nya 0, F3-nya 0, dan seterusnya. Artinya, kalau F1-nya 0 berarti X min 1 itu jadi faktor.
X min 1 jadi faktor, X min 2 juga jadi faktor, X min 3 juga jadi faktor, X min 4 juga jadi faktor, sampai X min 5 juga jadi faktor. Ini faktor dari fx. X min 5 faktor dari fx. Kita jadi dapat apa? Kita jadi dapat, lihat, fx sama dengan, kalau kita hitung ya, jadi X min 1 dikali X min 2, karena ini semuanya faktor, kali X min 3 kali X min 4 kali X min 5 dikali hasil bagi. Kan gitu kan, faktor itu ada hasil baginya ya. Kita tahu fx itu apa sih? Fx itu kan sebetulnya cuma px min x. Jadi kita punya px min x, px min x sama dengan ini. Oke. Kita cari dulu hasil bagi. Lihat ya. Px itu apa? Px itu adalah x pangkat 5. Oke. Px itu adalah x pangkat 5 tambah bx pangkat 4 dan seterusnya. Saya nggak mau tulis karena panjang, capek. Tapi yang pasti Px itu adalah polinomonik berderajat 5. Berarti kita punya di ruas kiri, oke? Di ruas kiri pokoknya x pangkat 5 tambah sesuatu gitu ya. Sekarang lihat ruas kanan, kita mau cari hasil baginya. Kan mengalikan ini kan ini bisa dikalikan nih. X min 1 kali X min 2 kali X min 3 kali X min 4 kali X min 5 kan bisa dikalikan ya. Kita fokus ke pangkat paling tinggi. Pangkat paling tinggi itu dapat ketika X-nya dikalikan semua. Kita lihat ini, X dikali X kuadrat, dikali X jadi X pangkat 3, dikali X jadi X pangkat 4, dikali X sekali lagi jadi X pangkat 5. Kita punya sebelah kiri itu tahu tadi Px min X adalah X pangkat 5 tambah bla 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 seterusnya. Sebelah kanan juga setelah kita kalikan ternyata pangkat paling tingginya juga X pangkat 5. Oke. Jadi sebelah kiri udah ada X pangkat 5-nya. Sebelah kiri itu memang X pangkat 5 karena Px ya. Sebelah kanan sudah ada X pangkat 5-nya. Berarti kita nggak butuh Hx lagi di sini. Berarti Hx-nya 1. Jadi ini Hx-nya kita tulis 1. Kenapa? Karena ini kan kalau dikalikan nih jadi X kali X kali X kali X kali X, X pangkat 5. Padahal kan Px min X juga kan X pangkat 5 dan koefisiennya sama-sama 1. Ya. Lain halnya kalau misalkan saya tulis ini 3X pangkat 5 nih. Kalau itu 3X pangkat 5 berarti nanti ini Hx-nya digantinya bukan 1 tapi Hx-nya diganti 3. Kenapa? Karena kalau nggak ada 3-nya nanti X kali X kali X kali X kali X cuma X pangkat 5. Padahal kan maunya 3X pangkat 5. Tapi kalau di sini, di soal awalnya kan nggak ada 3-nya. Jadi hanya 1 aja. Nah, udah. Dari sini tinggal pindah ruas. Pindah ruas gimana? Saya jadi punya Px sama dengan ini tambah X. Min X-nya pindah ruas jadi plus X. Jadi kalau saya mau cari P6 jadi berapa? Ya ganti X-nya jadi 6. Jadi 6 kurang 1, 5. 6 kurang 2, 4. 6 kurang 3, 3. 6 kurang 4, 2. 6 kurang 5, 1. Tambah X. X-nya 6. Jadi P1-nya 1, P2-nya 2, P3-nya 3, P4-nya 4, P5-nya 5, P6-nya 126. Ya, jadi nggak bisa nih kalian mengerjakan ini dengan pola. Harus ngeh dulu ini bisa dikerjakan pakai teorema faktor. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi kita punya jadi 126 jawabannya ya. Seperti ini aja sebetulnya. Nah, bikin fungsinya dia harus disesuaikan. Kenapa saya bikin pertanyaannya gitu ya. Kenapa saya bikin fungsi fx sama dengan px kurang x supaya ininya jadi benar. Kan kira-kira aja P1 min 1, oh ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Berarti kan kalau PX berarti harus dikurangi X. Soal yang lain ya bikin fungsinya beda lagi, disesuaikan dengan soalnya pada dasarnya. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan mungkin secara teori sampai situ dulu. Yang Vieta mungkin akan kita bahas pekan depan, tapi akan ada PR ini, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Cuman saya modif dari sini. Coba nih. Saya ganti P1-nya 1, P2-nya juga 1, P3-nya juga 1, P4-nya juga 1, P5-nya juga 1, P6-nya berapa? Lalu saya ganti lagi. P1-nya 1, P2-nya 3, P3-nya 5, P4-nya 7, P5-nya 9, P6-nya berapa? Lagi. Jadi ada 4 soal ya, coba sendiri ya. P1-nya 10 misalkan. 20, 30, 40, 50. Cari P6-nya sama. Lalu satu soal lagi adalah ini aja. OSP tahun 2010. Ini paling untuk 4 soal untuk dikerjakan secara mandiri ya. Masih ada waktu 3 menit lagi. Saya nggak akan bahas ini, tapi saya mau lihat kasih contoh soal yang sebenarnya teorinya nggak masuk kemana-mana, tapi ini ngasah logika aja. Coba lihat ya. Contoh. Tuh PR ya. Sekarang latihan 2 deh. Ini latihan tentang polinom yang sebetulnya nggak masuk ke teorema sisa, nggak masuk ke teorema faktor, tidak juga ke operasi. Jadi ini kita mau berlogika. Soal terakhir hari ini. Coba. Gimana? Kalau persamaan 3x kuadrat min x plus 1 pangkat 3 dijabarkan dalam suku-sukunya, kita dapat hasilnya jadi A6x pangkat 6 tambah A5x pangkat 5 dan seterusnya. Yang A saya mau cari A6 tambah A5 tambah A4 tambah A3 tambah A2 tambah A1 tambah A0-nya berapa? Ada ide nggak? Dari soal itu kita punya gini. Kita jadi punya 3x kuadrat min x plus 1 kuadrat sama dengan A6x pangkat 6 tambah A5 x pangkat 5 tambah A4 x pangkat 4 tambah A3 x pangkat 3 tambah A2 x pangkat 2 tambah A1 x tambah A0. Kira-kira yang A gimana cara nyarinya? Ada ide? Gimana cari A6, A5, A4, A3, A2, A1 tambahin ya. Yang A ini ada 4 soal, ABCD itu bukan PG ya, ada 4 soal. Kita mau cari A6 tambah A5 tambah A4 tambah A3 tambah A2 tambah A1 tambah A0 jadi berapa? Coba kita berlogika. Di BCD-nya kerjain sendiri. Ada yang punya ide? Berapa jawabannya? Coba tuliskan di kolom chat. Yang punya ide? Kita akan coba bahas. Ada yang punya ide? Kita bahas ya. Caranya langsung jadi. Substitusi X1. Kalau saya substitusi X sama dengan 1 kan sebelah kiri jadi 3 dikali 1 kuadrat
min 1 plus 1 kuadrat sama dengan sebelah kanan substitusi X-nya 1 jadi A6 tambah A5 tambah A4 tambah A3 tambah A2 tambah A1 tambah A0 kan tinggal substitusi ya. Jadi langsung jadi. Jadi ini sorry, kenapa saya copy? Jadi kita punya ini sama dengan 9. Ya, gitu doang. Ya, logika nih. Jadi kita harus bisa ngeh yang soal-soal kayak gini karena ini hitungannya masih logika-logika sederhana ya. Kalau yang ini masih bingung, nanti ketika soalnya saya modif lagi pasti bingung. Ya, padahal kan tinggal substitusi. Oke, yang BCD silahkan dicoba dengan cara yang sama persis. Oke. Apa nih? Mungkin kita sudahi ya materinya. Kita lanjutkan lagi nanti di pekan depan. Catatannya akan saya upload videonya juga ya, tapi videonya kadang saya suka telat karena convertnya lama. Ya, dan saya nunggunya susah juga. Oke.